belajar lagi mengenai kemarin, mengenai luka batin. Jadi sebenarnya apakah luka batin itu atau stres kronik itu ya? Stres kronik. Kalau bidang ilmu pengetahuan nyebutnya stres kronis traumatis. Itu bisa mengakibatkan penyakit pada tubuh kita. Nah, saya ingin menjelaskan lagi mengenai stres kronik traumatis dan itu juga disebut luka batin. Dan apakah luka batin yang berhubungan dengan psikologi, perasaan itu bisa menimbulkan penyakit pada organ kita, pada tubuh kita, dan bagaimana itu mempengaruhi banyak hormon-hormon kita. Saya akan memperlihatkan beberapa jurnal, cukup 2 jurnal saja, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengerti bagaimana kita nanti memperlakukan diri kita dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saya akan perlihatkan Bapak Ibu mengenai jurnal yang menarik ini. Ini adalah dari India. Bagaimana stres dan berhubungan dengan hormon. Nanti saya akan sebutkan dengan stres kronik traumatik. Jadi stres itu ternyata mempengaruhi banyak ya. Salah satunya adalah hormon kortisol. Bapak Ibu tahu bahwa di hormon kortisol ini adalah hormon yang mengatur mengenai banyak sekali kejadian dalam tubuh kita. Ini bisa merangsang banyak kejadian pada liver, pada jantung, pada pembuluh darah, ya kan? Yang mengakibatkan seseorang itu biasanya punya tanda-tanda sakit jantung. Kalau andai kata berlebihan, karena biasanya orang yang stres itu nggak biasanya terjadi sekali, tapi biasa sering sekali. Dan kemudian kalau andai kata stres traumatik, jantung itu akan dipaksa berdetak lebih keras dan lama. Ada yang berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Ini juga katekolamin. Ini berhubungan dengan rangka, aliran darah, natrium. Aduh, banyak sekali ya. Vasopresin. Ini agak sulit ya, tapi nanti saya akan berikan linknya sehingga Bapak Ibu mengerti. Jadi paparan stres terlalu lama itu bisa mengganggu hormon reproduksi. Jadi seorang bisa fertil, bisa menjadi tidak jantan, menjadi tidak betina. Dia bisa kehilangan semangat untuk berhubungan seksual. Dia bisa kehilangan hasrat. Nah, itu datang karena stres. Apakah itu terjadi pada laki-laki dan juga perempuan? Nah, kemudian hormon tiroid ini yang mengatur tiroid ya. Itu perangsang tiroid. Tiroid itu mengatur banyak sekresi di tubuh kita, mengatur kesehatan kita. Nah, hormon pertumbuhan. Seseorang bisa kelebihan tingginya, orang pernah yang melihat ya, orang yang tingginya kebangetan, atau juga orang yang mengalami stunting. Itu salah satunya karena stres juga. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menghindarinya. Jadi stres terjadi tidak hanya pada orang tua, juga pada anak-anak. Insulin, kalau andai kata insulin, berarti orang bisa mengalami hiperglikemia, diabetes. Insulin dapat menurun karena stres. Kalau insulin menurun, itu hanya karena stres ya Bapak Ibu. Maka gula yang masuk ke tubuh kita itu tidak akan mampu direspon. Kalau andai kata tidak mampu direspon, apa akibatnya? Gulanya naik. Kalau gulanya naik namanya hiperglikemia. Jadi disebut hiperglikemia akibat stres. Hipertiroid, jadi orang-orang yang mengalami tiroid dan sebagainya. Bahkan di situ diabetes mellitus sudah pasti saya jelaskan ya. Stres bisa dimulai dari anak-anak berusia 5 tahun. Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa kita sering sekali menerima kasus anak-anak yang usianya masih belia 5 tahun. Nah, kadang-kadang kita bingung, apakah anak-anak ini diakibatkan oleh karena diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Kita selama ini mengetahui bahwa diabetes tipe 1 adalah diabetes yang datangnya dari keturunan biasanya. Yang dari kecil sudah dapat. Dan diabetes tipe 2 adalah diabetes yang datang karena lifestyle, gaya hidup yang salah. Nah, tetapi di sini timbul masalah. Apakah stres juga membuat orang-orang yang saatnya diabetes tipe 2 yang datangnya di usia-usia remaja dan dewasa, munculnya kok tiba-tiba di usia lebih belia, 5 tahun itu. Nah, ternyata salah satunya mungkin karena pada saat masa kecil mulai mengalami stres.
anak kecil nggak mengalami stres banyak, Bu. Dia dibully, perbedaan suasana sosial, hubungan dengan orang tua, situasi yang tidak menguntungkan, keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dia. Anak kecil kan pengennya yang serba nyaman ya. Apabila stres atau kadang kekerasan yang sifatnya fisik, karena anak kecil kan lebih rentan pada perlakuan. Nah, perlakuan fisik itu cenderung membuat anak kecil mengalami stres. Terus kemudian juga perlakuan yang kadang-kadang mungkin tidak edukatif, tidak mendidik, itu bisa anak kecil mengalami stres. Dan itu juga ternyata membuat insulinnya menjadi lebih rentan karena tidak bisa memproduksi. Bayangkan sampai seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita lanjut lagi. Fungsi gonad itu berhubungan sesuatu yang mengatur pada seksualitas dari mulai anovulasi, amenorrhea, terus kemudian menstruasi, kemudian jumlah sperma itu laki-laki ya, kemudian ejakulasi, impotensi, oligospermia. Jadi bukan karena masalah-masalah fisik, datang dari psikologi, datang karena tekanan-tekanan, kegemukan. Nah, saya termasuk jenis itu. Saya gemuk karena stres berat. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan linknya kepada Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, ini yang diabetes mellitus. Jadi stres parah mungkin menjadi faktor risiko diabetes. Jadi jangan dipikir hanya karena makanan kita yang membuat diabetes. Ternyata pikiran juga, bahkan trauma masa lalu yang disebut dengan luka batin. Dan luka batin itu banyak. Kita akan bahas selanjutnya. Nih, Bapak Ibu. Efek stres pada tubuh, termasuk ini dari American Psychologists Association. Saya mengambil ini karena di sana memang jadi barometer mengenai pengetahuan. Nah, efek stres pada tubuh itu mempengaruhi sistem muskoskeletal, pernafasan, kardiovaskular, endokrin, pencernaan saraf dan reproduksi. Bapak Ibu bisa lihat bahwa otot menjadi tegang. Ketegangan otot merupakan reaksi refleks. Nah, apa hubungan dengan kita? Gini Bapak Ibu, kalau andai kata kita mengalami ketegangan terus-menerus, maka biasanya itu akan masuk kepada salah satunya hipertensi. Pada saat otot mengejang semuanya tanpa kita sadari, maka pembuluh darah kita yang jumlahnya banyak itu akan mengalami tekanan dan kemudian tekanan darah jadi naik. Begitu ya Bapak Ibu. Dan akibat tekanan darah jadi naik biasanya berakibat pada jantung. Kalau Bapak Ibu melihat atau mendengarkan, oh ya pembekalan pada jantung, itu salah satunya karena kejadian itu. Dan biasanya disebabkan karena stres. Dan stres itu tidak diketahui Bapak Ibu. Dari apa sebabnya? Karena orang-orang yang stres biasanya jarang mau bicara mengenai apa masalah. Nah ini bisa sakit kepala tegang, sakit kepala migrain, ketegangan otot, nyeri muskuloskeletal ya, kemudian stres pekerjaan, nyeri kronis dan sebagainya. Ini berhubungan sekali Bapak Ibu. Kemudian sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu tujuannya kan masuk oksigen dalam tubuh. Nah, orang-orang yang stres itu mengalami banyak masalah seperti misalnya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Ini adalah kondisi di mana orang-orang yang stres ternyata bisa punya penyakit-penyakit yang tidak disadari. Dan biasanya dokter tidak selalu bisa melihat itu. Masalah-masalah, hal-hal yang berhubungan dengan stres, psikologi, luka batin, dan sebagainya. Dia taunya badan yang rusak diperbaiki. Padahal yang rusak mungkin bukan badannya. Sistemnya berantakan karena pengendalinya sedang berantakan. Kalau pengendalinya berantakan ya sudah. Maka diobrak-abrik badannya pun akan terusak. Harus diberesin pikirannya dan hatinya dulu. Jantung, pembuluh darah. Itu lihat Bapak Ibu, sistem kardiovaskuler. Stres akut atau stres yang bersifat saat atau jangka pendek seperti memenuhi tenggat waktu, terjebak kemacetan atau tiba-tiba menginjak rem untuk menghindari kecelakaan, menyebabkan peningkatan detak jantung dan kontraksi otot jantung lebih kuat. Dengan hormon stres, adrenalin, noradrenalin, dan kortisol bertarik sebagai pembawa pesan efek-efek ini. Jadi Bapak Ibu lihat, ternyata apabila kita stres sangat mempengaruhi organ-organ kita. Pola makan mobil membantu, tapi dari segi fisik, pernafasan itu adalah upaya untuk membangkitkan kondisi kesadaran penuh sehingga jaringan-jaringan yang tadinya dalam keadaan kontraksi terus-menerus bisa diperbaiki.
Nah, cuman masalahnya kan tidak semua orang mau melakukan itu. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Hubungan endokrin. Ini banyak sekali yang hubungkan dengan endokrin ini. Stresnya, hipotalamus, ginjal, kortisol, untuk metabolisme itu banyak sekali yang namanya endokrin ini. Jadi endokrin itu banyak mengatur sistem hormonal gitu. Bahkan yang paling sering adalah sistem pencernaan, lambung kita. Ya biasanya kan, Pak, lambung saya benerin pakai apa Pak? Wah, sodium bikarbonat, pakai obat mah atau atur makannya. Tidak selalu kadang berhasil. Kenapa? Ya ternyata kita punya masalah stressing yang membuat seseorang jadi sakit lambungnya. Lambungnya bekerja tidak dengan baik bukan karena sistemnya tidak baik, sistemnya sedang dipengaruhi oleh hormon-hormon kita yang sedang kacau balau. Karena kekacauan itu biasanya harus diurai. Makanya di sini akan diperbaiki. Di sini ada stres, kerongkongan, makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya, nyeri kembung, mual dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Sistem saraf kita yang kita kan bicara neuropatik, secara medis, secara naturopatik juga dijelaskan bahwa orang-orang yang sakit diabetes punya kemungkinan masalah pada saraf. Tetapi ternyata kalau andai kita gali lagi, ada satu keilmuan yang kita tidak pernah tahu, yaitu psikologi mengenai bagaimana tubuh bekerja dan kemudian dia bisa terganggu hanya karena stres dan luka batin traumatik. Bapak Ibu bisa melihat, kira-kira demikian ya gambarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam memperlakukan tubuh kita itu tidak boleh semena-mena, baik secara fisik, secara lifestyle, ataupun pikirannya. Karena ternyata antara pikiran, hati, dan tubuh itu menyatu. Cuman kan kita selama ini beranggapan bahwa hati dan pikiran sendiri, fisik sendiri. Makanya kalau andai kata kita bicara medis, yang saya lihat ya, memang tidak selalu. Urusannya adalah urusan soal tubuh manusia, bagaimana cara mengobatinya, dan juga obat-obatan apa yang harus digunakan. Dan tentu saja uang misalnya. Itu menimbulkan kompleksitas juga buat tubuh kita. Nah, kemudian ternyata setelah mengetahui pengetahuan yang barusan saya sampaikan, ternyata tubuh kita juga rentan dengan pengaruh-pengaruh psikologi. Nah, ini adalah salah satunya cara untuk menyembuhkannya. Mempertahankan jaringan dukungan sosial yang sehat, terlibat dalam latihan fisik secara teratur, mendapatkan jumlah tidur yang cukup. Ini hanya beberapa bagian saja. Tadi kalau andai kata yang saya lihat, yang saya baca, itu penjelasan mengenai stres traumatik, apakah karena peperangan, karena verbal, karena psikososial, karena lingkungan, karena hubungan dengan keluarga, kemudian pelanggan masa lalu, itu menimbulkan luka-luka batin dan itu harus dibereskan. Apakah saya sudah sembuh sehingga saya bisa ngomong gini Bapak Ibu? Enggak juga. Saya juga punya luka-luka masa lalu yang baru saja saya ketahui cara menyembuhkannya. Tapi itu perlu waktu. Bapak Ibu juga iya. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu yang merasa, oh kok gula saya nggak sembuh-sembuh ya? Gula saya kok tidak bisa segera turun dengan benar. Seperti yang kemarin menjadi topik, kenapa gula saya tidak bisa turun ke normal. Maka mungkin saja salah satunya adalah masalah pada luka batin atau stres traumatik, stres kronik traumatik. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu mengenai bahwa kadang-kadang penyembuhan itu menjadi sulit di diabetes dan kanker. Itu ternyata karena hal-hal yang sifatnya psikologi, bukan karena masalah medis, bukan karena tubuh ibu nggak benar. Tubuh bapak ibu tuh benar semua, sistemnya udah benar. Yang nggak benar pengendalinya, lagi kacau dia. Ya Bapak Ibu, saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat.